He's got time for one more shot. 3. Pack it up. Bah. A grizzly. Figure it out. Play it with your mind. Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang sedang berpuasa? Nah, kali ini aku mau nemenin puasa kalian nih dengan film terbaru dan banyak kalian request, yaitu film God. Nah, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan bukaan puasa kalian dan selamat menonton. Film ini dimulai dari seekor kambing muda yang bernama Will. Dia sedang diajak ke pertandingan basket nih oleh ibunya yang bernama Louie. Dia sangat senang dan berterima kasih kepada ibunya karena dia pada akhirnya bisa menyaksikan pertandingan idolanya, yaitu Jed Fillmore. Are you ready? Jed Fillmore! Disitulah dia akhirnya berharap kalau suatu hari dia bisa seperti Jed, pemain basket yang hebat dan juga keren. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu. Will sudah tumbuh dewasa. Dia sedang latihan fisik di kamarnya nih sembari menyaksikan pertandingannya Jed. Di situ tampaknya sedang heboh nih tentang pertandingan Jed, yang mana pertandingan itu juga pastinya sangat dinanti-nantikan nih oleh para penggemarnya. Di situ Will ngekos nih di rumahnya para hamster. Makanya kamarnya terlihat kecil, mengingat hanya itu yang paling murah di antara kos-kosan lainnya. Will pergi menuju restoran. Di sana ia bekerja sebagai kurir untuk membayar setoran sewa kamarnya yang sudah hampir jatuh tempo. Dari tempat kosannya sampai ke restoran, dia bertemu dengan banyak teman yang tampaknya akrab dengannya, dan mereka semua kebanyakan penggemar Jed juga. Sesampainya di restoran, ada berita di televisi yang sedang membahas tentang debat pertandingan Jed dengan player baru, yaitu seekor kuda bernama Mane. Berita tentang Jed lagi hangat-hangatnya, yang mana tim yang ia mainkan itu belum pernah menang sama sekali sepanjang musim nih selama 10 tahun. Tentu saja hal ini membuat image tim Thorn menjadi menurun, dan kekalahan-kekalahan itu yang membuat bisnis mereka jadi bangkrut. Will mengabaikan berita tersebut karena ia masih meyakini kalau suatu hari dirinya pasti bisa menggapai mimpinya itu, dan ia pun melanjutkan pengirimannya itu. Di sana ia bertemu dengan temannya yang menyampaikan kalau Jed tampaknya akan kalah dalam pertandingan itu. Dan benar aja nih, tidak lama kemudian kekalahan pun terjadi. Di lapangan basket ada Will yang sedang bermain sembari latihan di sana. Terlihat di sini kalau mimpinya untuk seperti Jed ini tidak pernah pudar. He's got time for one more shot. 3. Sampai akhirnya ia bertemu dengan sekelompok geng basket jalanan di sana yang merendahkan aksinya dan meremehkan kemampuannya. Mereka ini memandang rendah Will hanya karena fisiknya Will yang terlihat begitu kecil dan tidak cocok untuk menjadi pemain basket. Di sisi yang lain ada Jed yang mendatangi pemilik tim Thorn, yaitu seekor babi hutan yang bernama Flo. Dia sedang mandi dan bersantai di sana. Di situ Jed meminta kepada mereka untuk mencarikan anggota ke-6 untuk tim mereka, yang mana dia merasa ada anggota tim yang kemampuannya tidak sepadan dengannya. Di sini awalnya Flo menolak karena terlihat kalau Flo ini sama sekali tidak peduli dengan nasib timnya sendiri. Namun karena Jed memaksa, dia pun akhirnya menurutinya. Di sisi yang lain ada Will yang pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Frank, si pemilik kosannya Will. Di sana ia langsung membayar tagihan sewanya. Namun sayangnya tagihannya itu kurang dan masih belum cukup. Dia pun masih diberi waktu untuk melunasi tagihannya itu. Malam harinya dia melihat fotonya Jed dan mimpinya tidak berhenti. Dia akan tetap berkeinginan untuk menjadi pemain basket yang hebat seperti Jed. Singkat cerita, pagi harinya dia pergi bersama kedua temannya nih, yaitu Daryl, seekor kapibara, dan juga Hannah, seekor hyena. Mereka sedang pergi ke toko kolektor sepatu. Di sana dia berencana untuk menjual sepatu basket kesayangannya nih untuk mendapatkan uang tambahan buat bayar uang sewa. Sayangnya harga sepatunya dibayar murah
murah. Dia berusaha bernegosiasi nih, namun tidak berhasil, sehingga dia pun pasrah menerima uang tersebut. Sementara itu di lapangan ada Mane yang sedang bermain melawan tim basket jalanan lainnya, dan pertandingan itu pun disaksikan oleh banyak orang termasuk Will sendiri. Di situ terlihat kalau Mane ini sangatlah hebat dan sombong. Dia bahkan berhasil mengalahkan tim basket yang pernah ngebully Will malam itu. Dia merasa kalau tidak ada pemain yang bisa mengalahkannya di sana, dan dia menantang semua penonton untuk bertanding bersamanya. Disitulah Will akhirnya mencobanya. Dia mencoba untuk bertanding dengan Mane nih, dan seketika ia pun menjadi bahan tertawaan mereka semua. Yang mana secara fisik mereka terlihat berbeda jauh, dan semua yang ada di sana tentu saja memandang rendah Will. Namun sampai akhirnya Will berhasil nih memasukkan poin pertamanya. Disitulah Mane menerima tantangan itu, dan Will akan bertaruh dengan uang yang ia miliki nih untuk pertandingan kali ini. Let's go. Come on. Oh. Namun sayangnya pertandingan itu pun pada akhirnya dimenangkan oleh Mane, karena Mane memiliki fisik yang kuat, besar dan juga tinggi. Tentu saja Will kesulitan untuk mengalahkannya. Dia pun kehilangan uang terakhirnya itu, dan malam itu dia berusaha menyelinap ke kosannya nih. Namun ternyata dia telah diusir oleh Frank, dan kamarnya telah diisi dengan penghuni baru di sana. Alhasil untuk sementara dia pun menginap di rumahnya Daryl. Di sana ia melihat kalau kamarnya Daryl tidaklah sebesar seperti kamarnya, terlalu banyak tumpukan sampah. Di situ Hana juga sedang membuat video pertandingan Will saat melawan Mane. Dia sedang mengedit video itu menjadi video lucu yang menghina kekalahan Mane saat di awal-awal. Yang mana di situ Will sepertinya tidak suka nih, meskipun dirinya sempat menang dari Mane, namun pada akhirnya dia kalah juga. Dan di situ Hana sudah terlanjur upload video itu ke sosmed. Malam itu meskipun kamar Daryl lebih luas dari kamar kosannya, namun di sini lebih jorok dan berisik karena dekat dengan rel kereta api. Pagi harinya Will pun pergi bekerja nih seperti biasa. Di perjalanan dia bertemu dengan banyak orang yang sedang menyapanya dan memuji aksi hebatnya yang bisa mengalahkan Mane. Sesampainya di sana dia justru bertemu dengan Flo, dan sejak video itu diupload, Will pun dalam sekejap menjadi terkenal dan bahkan diundang oleh Flo nih untuk bergabung dengan Thorn. Di situ Flo tampak takjub melihat gaya mainnya Will, dan meskipun Will kalah malam itu, Will berhasil memenangkan 2 poin saat melawan Mane. Yang mana hal itu sungguh mengesankan bagi Flo, sehingga dia menawarkan kontrak kepada Will untuk bergabung bersama Thorn. Disitulah Will langsung menerimanya dengan senang. Dia bahagia karena pada akhirnya mimpinya pun tercapai, dan semua yang ada di sana merayakan keberhasilannya Will. Sementara itu di sisi yang lain ada Jet yang terbangun dari tidurnya dan sedang melakukan aktivitas sehari-harinya sembari mendengarkan berita dari televisi. Terlihat di sini kalau Jet sendiri memang sudah tidak fit seperti dulu, bahkan dia sempat mengalami sakit punggung. Sampai akhirnya dia mendengar dari berita kalau Thorn telah merekrut member yang baru yang diumumkan langsung oleh Flo. Di situ Jet langsung tertarik mendengar berita itu, sampai akhirnya identitas member barunya terungkap nih, yang ternyata hanyalah seekor kambing. Dia pun merasa pilihannya Flo itu sudah gila. Dia pun langsung pergi ke kantornya Flo dengan penuh amarah dan protes kepadanya untuk mempertimbangkan lagi nih pilihannya itu. Bahkan saat Jet pertama kali melihat wujudnya Will, di situ dia hampir tidak percaya dengan pilihannya Flo yang tidak masuk akal. Namun Flo tetap bersikeras dengan pilihannya itu, dan dia meminta Jet untuk beradaptasi dengan Will dan membantu Will untuk beradaptasi dengan timnya. Dengan penuh kekesalan dan juga perasaan terpaksa, dia pun akhirnya mau menerima Will, dan mereka berdua pun pergi menemui wartawan untuk press conference. Selama preskon itu ada banyak pertanyaan nih yang diajukan kepada Will dan juga Jet, dan karena ini pertama kalinya bagi Will, jadi dia tidak bisa menjawabnya dengan baik. Jet pun membantu untuk menjawabnya dan mencoba sebisa mungkin memberikan jawaban yang terbaik untuk timnya. Setelah sesi preskon itu, Will pun akhirnya bertemu nih dengan pelatih timnya yang merupakan seekor monyet berkantan bernama Dennis. Di situ Dennis tampaknya menyambut Will dengan baik. Dia juga bahkan mengantarkannya ke ruang ganti dan memberi
memberinya dukungan. Di ruang ganti ada Will yang tampak bahagia nih karena pada akhirnya ia bisa bergabung dengan tim impiannya dan bersanding dengan Jet. Dia juga memiliki jersey bertuliskan namanya dengan nomor punggung 0. Dia bersyukur apa yang dia miliki saat ini dan tetap optimis kalau dia bisa memberikan yang terbaik untuk timnya. Singkat cerita, malam itu sebelum pertandingan dimulai ada Will yang akhirnya berkenalan dengan satu persatu dari timnya. Ada Arsi si badak, Lenny si jerapah, Modo si komodo, dan Olivia si burung unta. Di sini semuanya tampak menyambut kedatangan Will meskipun mereka juga meremehkannya. Namun di situ Will tidak menyerah di sana. Dia berusaha untuk memberikan semangat kepada timnya untuk bertanding meskipun dia hanya sebagai pemain cadangan. Namun dia bersyukur sekarang dia pun berusaha untuk memberi mereka semangat, melayani mereka seperti memberikan mereka handuk, air minum, dan memberikan sedikit informasi tentang musuh yang mereka hadapi. Namun sayangnya nih, tidak ada satupun dari mereka yang mendengarkannya. Dan alhasil malam itu tim Thorn pun kalah lagi. Dan Will masih tetap optimis di saat timnya hampir menyerah. Singkat cerita, pagi harinya ada Jet yang sedang latihan basket. Dan di situ Will datang untuk bergabung latihan bersamanya, namun ditolak oleh Jet. Will pun langsung menunjukkan bakatnya itu nih. Dan dia berhasil memperoleh beberapa poin dari Jet. Pada akhirnya Jet pun bersedia untuk latihan dan bermain bersama Will. Jet from downtown. Yeah, baby. Pack it up. Setelah latihan itu, mereka pun pergi keluar kota Sunken untuk bertanding lagi. Dan untuk pertama kalinya Will bisa merasakan yang namanya naik pesawat jet pribadi. Di perjalanan, dia berusaha untuk beradaptasi dengan member lain. Namun sayangnya tidak ada satupun yang menerimanya. Mereka semua sibuk dan tidak mau diganggu. Kemudian mereka mendapati kabar kalau Mane telah membuat video parodi kekalahannya Will yang mengatakan kalau sampai kapanpun Will tidak akan bisa mengalahkannya. You're not ready? I haven't crying like that, and it's short, just like you. Mereka pun akhirnya sampai nih di kota Sunken. Dan untuk pertama kalinya juga Will bisa menginap di hotel yang mewah dan memiliki kamar pribadi yang luas. Dia pun juga tidak lupa untuk menelpon Daryl dan Hannah di saat mereka bertukar kabar dan cerita sembari bercanda tawa nih bersama. Bah. Singkat cerita, malam itu pertandingan pun dimulai dan seperti biasa Will masih menjadi pemain cadangan di sini. Dia juga masih menyemangati teman-teman setimnya. Sayangnya di tengah-tengah pertandingan ada Jet yang mendapatkan pelanggaran teknis dan mau tidak mau Will pun akhirnya masuk nih menggantikan Jet untuk bermain. Di kuarter pertama ini Thorn memang kalah dari lawan itu karena mereka memiliki fisik yang besar dan tinggi. Terlebih lagi tidak ada satupun nih yang memberi Will bola. Sampai akhirnya Lenny pun terdesak dan mau tidak mau dia memberikan bola kepada Will sehingga Will bisa memberikan poin pertama untuk Thorn. Point and roar! Hingga cerita kuarter pertama telah usai. Sebelum kuarter kedua lanjut, di sini mereka berkumpul dan ada Will yang memberikan arahan dan juga nasihat kepada timnya. Pada akhirnya mereka semua segan dan menghormati Will pasca dirinya memberikan poin untuk tim. Sehingga mereka pun bertanding nih dengan mengikuti arahannya Will. Tidak disangka malam itu untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir, Thorn berhasil memenangkan pertandingan dan dalam sekejap Will menjadi kebanggaan timnya. Sehingga cerita di perjalanan pulang ke Vineland, di situ Will akhirnya disambut dengan baik oleh mereka. Dia diundang untuk bergabung bermain Uno bersama mereka. Di situ Will merasa aneh karena hanya mereka saja yang bermain, sementara Jet tidak diajak main. Dan di situ mereka semua justru tidak nyaman bermain dengan Jet. Menurut mereka, Jet itu egois dan suka membanggakan kehebatannya sendiri. Jet sudah mendapatkan posisi penting di tim dan menjadi kepercayaannya Flo. Hal itu membuat mereka merasa kalau Jet tidak sepadan dengan mereka. Dan dalam momen permainan itulah Will akhirnya mengetahui kalau mereka semua memiliki trauma. Maka dari itu mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik, terlebih lagi dengan Jet. Dan setelah itu Flo memberikan kabar kepada mereka kalau akan ada syuting promosi video untuk mereka. Di ruangan studio, mereka semua pun sedang melakukan acting untuk promosi tim mereka nih atas kemenangan mereka dari kota Sunken. Just invent the game of floorball. We don't Play the tall game. Can't catch me on a best in the game.
It's the end of one era. Di sini terlihat kalau Jet tampaknya mulai tidak suka dengan pencapaian yang dimiliki oleh Will, dan dia juga tidak terima jika Will diikut sertakan dalam promosi video ini. Dia pun pergi dari sana meninggalkan mereka, dan Will menghampirinya untuk menghiburnya dan mengajaknya untuk bersenang-senang di restoran tempat ia bekerja. Sesampainya di restoran, disitulah dia melihat ada banyak merchandise timnya, foto-foto dokumentasi pertandingan mereka, dan juga koleksi jersey timnya. Dia tidak menyangka kalau penghuni restoran itu ternyata penggemar setianya Thorn, dan terlihat di sini kalau Jet tampaknya menjadi terbuka dan senang bersama mereka. Disitulah Jet bercerita kalau dirinya mendapatkan pressure dari Flo. Dia merupakan kapten tim, dan kemenangan timnya juga bergantung kepadanya. Semenjak Thorn kalah 10 tahun terakhir ini, dirinya merasa dibebani dan menjadi overthinking karena masalah itu. Dia pun juga takut kalau dia akan kehilangan kejayaannya. Namun saat di sana dia merasa tenang dan bisa menjadi dirinya sendiri. Dia pun merasa lega dan berterima kasih kepada Will karena sudah membawanya ke sana. Di situ Will pun akhirnya bercerita tentang masa lalunya. Kalau dulu ibunya Louis itu juga penggemar beratnya Thorn. Dia selalu berharap kalau Will bisa meneruskan mimpinya dan menjadi anggota Thorn. Sampai akhirnya ibunya pun meninggal. Will ingat pesan terakhir ibunya kepadanya adalah jangan menyerah dan teruslah bermimpi. Kejar mimpi itu dengan semaksimal mungkin. Malam itu Jet sedang bersantai di kediamannya dan melihat ada Mane yang sedang melakukan siaran langsung sembari merendahkan Thorn. Di situ Jet tidak terima. Dia pun bergabung di siaran langsung itu. Dia pun membela timnya dan membanggakan mereka semua. Dia bersyukur kalau Thorn memiliki anggota seperti mereka. Member lainnya pun terharu dengan perkataan Jet karena untuk pertama kalinya mereka mendengar Jet memuji mereka dan mendukung mereka. Jet bahkan memastikan kalau Thorn akan mengalahkan Mane di pertandingan nanti, dan siaran langsung itu pun diakhiri dengan Mane yang merasakan malu. Di tempat latihan disitulah mereka berkumpul nih, dan mereka salut dengan Jet yang membela mereka malam itu di siaran langsung bersama dengan Mane. Jet pun akhirnya menyadari kesalahannya. Dia terlalu sombong dan akhirnya dia pun meminta maaf kepada mereka dan menyerahkan peran pelatih kepada Dennis. Dia meminta maaf kepada Dennis karena selama ini dia telah mengambil perannya Dennis, dan untuk seterusnya dia akan menyerahkan Thorn ke tangannya. Disitulah Dennis merasa senang karena untuk pertama kalinya dia pun bisa dihargai sebagai pelatih, dan dia pun langsung memberikan arahan-arahan ke setiap anggota timnya. Yang mana arahan-arahan itulah yang membangkitkan pengetahuan mereka tentang kelemahan mereka, sehingga mereka bisa saling melengkapi dan mengatasi rasa trauma mereka. Bersama-sama mereka melakukannya dengan baik dan saling mendukung. Mereka juga melakukan banyak pertandingan dan terlihat ada peningkatan yang cukup baik. Grizzly, figure it out. Play it with your mind. Stop my beautiful daughter! Look at now, Archie. Wait. Sampai akhirnya mereka berhasil memenangkan banyak pertandingan, dan sebelum memasuki babak semifinal, Flo memanggil Jet untuk menyampaikan kabar buruk nih. Di situ Flo memberitahu Jet bahwa timnya telah dijual, semua orang akan dikeluarkan, dan bahwa dia tidak akan pernah memenangkan pertandingan. Pembicaraan mereka ini didengar oleh Will, dan ia menyuruh Jet untuk menceritakannya kepada timnya agar bisa ditanggung bersama-sama. Namun di situ Jet mengancam Will untuk tutup mulut. Dia tidak mau timnya tahu, dan ia memilih untuk menanggung informasi itu sendirian. Sehingga cerita pertandingan semifinal pun dimulai. Di sini Jet bertanding dengan sangat keras dan egois. Dia tidak memikirkan teman-teman timnya, dia hanya memikirkan kemenangannya saja. Thorn's down 8. Meskipun tim mereka pada akhirnya menang, namun mereka semua kecewa kepada Jet karena Jet terlalu egois dan tidak membiarkan mereka memegang bola. Mereka semua pun bubar dan memilih untuk tidak melanjutkan pertandingan karena merasa kalau tim tidak bisa diteruskan jika ada salah satu yang egois.
Disitulah Jet akhirnya meminta maaf kepada Will. Dia mengatakan kalau dia tidak mau kehilangan kejayaannya lagi. Dia juga tidak mau kehilangan teman-temannya. Maka dari itu dia meminta maaf atas perbuatan yang egois dan meminta Will untuk membantunya membujuk teman-teman yang lain agar mau bertanding di final. Yo! Mereka semua pun berhasil berkumpul kembali nih dan melanjutkan pertandingan mereka ke final untuk melawan The Magma, timnya Mane. Day of my I life. feel myself getting invested. Then Maine will finally answer the question. Pertandingan berjalan dengan sangat sengit. Perbedaan poin mereka sangatlah tipis dan itu membuat Mane sangat kesal karena merasa tersaingi. With the sweet pass! Thorns respond! Sampai akhirnya Mane dengan sengaja membuat Jet mengalami cedera kaki yang mungkin mengakhiri karirnya dan dia terpaksa berjalan menggunakan tongkat. Mereka sempat pesimis karena kehilangan Jet nih, namun Jet menghibur mereka dan menyuruh mereka untuk melanjutkan pertandingan tanpanya. Yang pada akhirnya dia pun menyerahkan kepemimpinan ke Will dan disitu Will pun memberikan mereka semangat dan arahan untuk tim nih. Dan kuarter ketiga pun dimulai. This. Fly? Oh! Turn this around. Now, win my... Crazy! Yang mana pertandingan pun semakin sengit karena perbedaan poin yang tipis dan saling menyusul. Bahkan di kuarter ketiga ini tim Thorn berhasil memimpin. Kuarter terakhir pun dimulai dan sorak-sorai para penonton pun memenuhi seluruh lapangan dan The Magma pun mulai bermain kasar. Selama kuarter terakhir nih, RC dikeluarkan setelah membela Will dari Mane dan Jet memutuskan untuk kembali bermain dan Dennis memberi mereka strategi baru karena mereka hanya punya beberapa detik tersisa di pertandingan. I want Fillmore! Yang mana akhirnya Thorn pun merayakan kemenangan mereka dengan bangga nih. Kemenangan yang mereka raih dengan susah payah pada akhirnya membuat tim mereka bangkit dan bersatu lagi. Hey, we did it! We actually did it! You did it. Di tengah-tengah perayaan itu, Mode mengungkapkan bahwa dia telah membeli Thorns sehingga mereka dapat tetap tinggal di Vineland sebagai tim. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.